Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Alexander Sanitera, dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, PPKD Jakarta Selatan 2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uh, VLAN trunking protokol di Cisco. Kemudian saya juga akan menggunakan NAT dan membackup konfigan virtual VLAN trunking protokol tersebut ke server menggunakan TFTP. Di sini kita sudah buka Cisco. Saya akan tambahkan switch di sini, dua switch dan satu router. Ini switch lantai satu yang akan menjadi VTP server. Lalu lantai 2 yang akan menjadi VTP client. Lalu ini akan menjadi router gateway. Di sini kita pasang laptop. Di sini kita akan coba realistis menyeting Cisco. Jadi kita akan menggunakan laptop untuk menyetingnya. Tidak langsung dari si LID switchnya. Ini kita menggunakan kabel konsol untuk settingnya. Kalau di sini kita buka dari terminal. Ini. Kita enable, kita masuk ke konfigurasi terminal. Pertama kita ganti dulu namanya. Switch lantai 1. Kemudian kita akan menambahkan password. Di sini kita line count 0, kita kasih password. Login, password untuk ESEC ya. Kemudian ini enable secret lagi, agar kita bisa meremote switch ini. Jadi tidak perlu menggunakan kabel konsol lagi nanti setelah kita sudah tambahkan SSH juga. Selanjutnya ini saya tambahkan VLAN 10, 20, dan 30 untuk produksi, manajemen, dan IT. Kemudian ini kita tempatkan VLAN-VLAN-nya ke port-port dari switch-nya. Ini port 1 sampai 2 untuk VLAN 10, port 3 sampai 4 untuk VLAN 20. Lalu kemudian saya akan menggunakan port 24 untuk IT. Kita bisa cek di sini ratio VLAN sudah terbentuk ya. Sekarang kita akan tambahkan IP untuk VLAN 30-nya. Lalu kita juga buat gateway-nya yang akan menjadi IP dari routernya nanti. Kita cek sudah ya. Kemudian kita setup ini menjadi VTP server, VTP versi 2, lalu default dari switch sudah dalam mode VTP server. Kita masukkan domainnya. Sebenarnya saya pakai nama saya .local, lalu passwordnya. Kemudian kita akan mulai men-setting agar switch ini bisa di remote. Kita masukkan dulu domain name-nya tadi, alex.local. Kita tambahkan user dan passwordnya. Sini usernya Alex, passwordnya alex123. Di sini kita pasang juga CryptoGain Keygen RSA-nya dengan 1024 bit. Lalu kita tambahkan IP SSH-nya. Kita masuk ke LAN virtualnya. Lalu kita masukkan SSH yang telah dibentuk tadi. Lalu ini jika ingin mengatur timeout,
sini 5 menit 0 detik login lokal. Kita sekarang di Showrun, kita bisa lihat apa saja yang sudah kita konfigurasi. Password nih, port-portnya 10 10 20 20. Kita 2R untuk men-save konfigurasinya. Lalu di sini kita coba, kita sambungkan ke port 24 tadi yang sudah menjadi VLAN 30. Ini IP-nya 11 sih. Jadi di sini kita pasang IP untuk laptopnya dengan IP yang satu network dengan tadi VLAN 30. Ini saya masukkan 2 dengan gateway-nya 1. Lalu kita coba ping. Sudah dapat reply ya, artinya sudah terkoneksi. Sekarang kita coba login menggunakan SSH nya, kita remote dari laptop. Nah, sudah masuk ya, bisa masukkan password. Berarti kita sudah tidak memerlukan kabel konsol lagi karena sudah bisa kita remote dengan kabel UTP. Ini kita sambungkan switch lantai 2 dengan lantai 1. Ini 2 tarikan karena saya akan membuat Ether channel di sini untuk menjadi terang. Di sini kita buat Ether channelnya. Berarti tadi port yang terkoneksi GI 01 sampai 2. Terus ini channel group 1 mode active. Di sini kita masuk ke interface-nya PO1, yaitu channel group 1 yang tadi setelah dibuat. Kita ubah jadi mode terang agar VLAN-VLAN tadi yang kita buat bisa dipindahkan ke switch lantai 2. Kita bisa diulang lagi, ini sudah ada ya. Ini mode terang, mode aktif. Kita save. Switch lantai 1 selesai. Kita sekarang setting switch lantai 2. Ini kita colok lagi konsol karena belum setting SSH nya, jadi kita harus masih colok konsol. Nah, seperti tadi, enable. Kita ganti namanya lagi. Tambahkan password untuk user assets dan privilege-nya. Nah, sekarang karena yang di switch 1 sudah diubah menjadi Ether channel, kita buat juga di switch 2. Tadi port yang terhubung 1 dan 2 kita channel group mode aktif. Ini masuk ke interface PO1, lalu kita ubah juga jadi mode terang. Setelah itu kita setting switch ini menjadi FTP server. Maksud saya FTP client. FTP servernya di lantai 1. Versi 2. Ini kita ubah mode-nya jadi client. Lalu kita masukkan domainnya yang sama, root lokal. Lalu kita tambahkan juga passwordnya. Kita coba cek VLAN. Oh, di sini VLAN-nya belum masuk, berarti ada yang salah. Kita coba lihat lagi. Kita coba cek kembali di switch 1 apakah VLAN-nya ada. Nah, VLAN-nya tidak ada. Sepertinya
hilang karena tadi saya men-setup VLAN dulu baru FTP server. Ini kita buat ulang lagi. Sama seperti sebelumnya. Di sini sudah terbentuk ya. Sekarang kita cek di switch lantai 2. Nah, sekarang sudah ada ya. Sekarang tinggal kita tempatkan VLAN-VLAN-nya ke portnya masing-masing. Sama seperti switch lantai 1 di sini, 1 dan 2 untuk VLAN 10, 3 dan 4 untuk VLAN 20. Kita lihat lagi di VLAN, ini sudah ditempatkan nih. Sini saya menggunakan port 23 untuk IT karena 24 akan saya gunakan untuk tersambung ke router. Sekarang kita pasang IP untuk VLAN 30-nya. Kalau tadi router 1 itu titik 11, sekarang lantai 2 titik 12. Default gateway tetap sama. Sekarang kita tambahkan domain name-nya untuk mengatur agar switch-nya bisa di remote. Kita masukkan domain name yang sama. Kita tambahkan user dan passwordnya. Ini kalau saya belum bikin keygen RSA-nya nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita harus generate dulu. Ini baru bisa kita aktifkan SSH-nya. Lalu kita masukkan SSH-nya ke LAN virtual. Ini transport input SSH. Di sini saya tidak menggunakan timeout untuk exec-nya agar lebih cepat saja. Lalu sini kita lihat lagi settingannya, config yang telah tadi dilakukan. Nah, ini password terlihat. Jika ingin menutupnya, kita bisa menggunakan service password encrypt. Ini salah satu fiturnya saja. Lihat, sekarang sudah tidak terlihat ya passwordnya. Sekarang kita simpan dengan do where. Kita lihat dulu, tapi ini terangnya sudah terhubung VLAN-VLAN-nya. Kita simpan. Sekarang kita akan coba meremote switch lantai 2 dari kabel UTP. Kita coba ping dulu. Harusnya tidak bisa karena saya belum menambahkan IP pada laptop ini. Nah, kita tambahkan dulu IP-nya. Karena tadi laptop lantai 1 sudah menggunakan titik 2, laptop lantai 2 akan menggunakan titik 3 dengan gateway yang sama. Sekarang kita coba. Sudah bisa terhubung ya SSH-nya. Selanjutnya saya akan menghubungkan switch ini ke router gateway. Sini saya akan hubungkan ke port 24. Nah, maka dari itu port 24 akan saya ubah modenya ke terang.
Kita exit lalu kita simpan kembali. Sekarang kita pindahkan kabel konsolnya ke router, karena sekarang kita akan setting routernya. Kita sama seperti switch, kita masuk ke configure terminal, kita ubah namanya dulu. Kita tambahkan password agar nantinya router juga bisa di remote. Setelah itu kita akan mengaktifkan port yang terhubung ke switch. Kita lakukan no shutdown. Setelah itu kita akan membentuk encapsulation untuk masing-masing VLAN 10, 20, dan 30. Di sini kita akan gunakan portnya G00.10 untuk VLAN 10, kita encapsulation.q10. Kita tambahkan IP-nya untuk VLAN 10 192.168.10.1. Encapsulation ini berfungsi untuk memberikan header untuk masing-masing VLAN, karena ini satu kabel. Jadi encapsulation ini bisa membuat router bisa membedakan tiap VLAN-VLAN-nya, jadi VLAN-nya tidak bercampur. Akan dibungkus tiap-tiap VLAN-nya. Jika sudah, kita exit. Selanjutnya kita coba cek interface-nya. Ini sudah terbentuk ya encapsulation-nya dengan IP-IP-nya masing-masing. Sekarang kita akan buat IP DHCP-nya. Ini untuk VLAN 10 atau produksi. Nah, kasih networknya. Networknya mengikuti gateway-nya juga ya. Sini default routernya, gateway-nya. Sini bisa kita tambahkan DNS-nya juga. Di sini kita juga bisa membuang rentang IP dari DHCP pool. Kita bisa gunakan DHCP exclude. Di sini saya akan membuang IP dari 1 sampai 11. Jadi nanti host akan mendapatkan IP mulai dari 12. Lalu kita buat juga untuk VLAN 20. Sekarang kita akan setting SSH-nya agar router bisa di remote. Kita tambahkan domain name-nya, user dan password. Kita generate RSA-nya. Lalu kita aktifkan SSH-nya.
lalu kita masukkan ke virtual, line virtual. Itu 04 maksudnya untuk orang yang bisa nyetingnya ya. Jadi ada maksimal 4 orang. Kita bisa lihat config yang sudah dibuat tadi, ini DHCP poolnya. Encapsulationnya ya, 10, 20, 30 untuk tiap-tiap VLAN. Jika sudah, kita bisa coba remote. Oh, tadi saya juga lupa do WR ya, karena sebaiknya kita simpan. Karena kalau switchnya mati tanpa kita simpan, kemungkinan config-nya akan hilang. Sini saya kelupaan, ini saya langsung saja tambahkan PC-PC-nya untuk manajemen produksi. Kita sambungkan sesuai portnya masing-masing yang tadi sudah dipasangkan VLAN-nya. Nah, di sini bisa dilihat ini koneksinya ORAN lama ya. Di sini ada caranya agar koneksinya bisa langsung cepat. Di sini ada yang namanya spanning tree. Kita akan coba untuk di switch lantai 1 ini ya. Kita masuk dulu ke switch lantai 1. Lalu kita akan setting ini range dari 1 sampai 4 port yang akan digunakan. Kita disini bisa spanning tree port face. Ini hanya berlaku untuk akses ya, tidak untuk terang. Ini kita coba sambungkan ya, langsung hijau ya, tidak menunggu orange dulu seperti lantai 2 tadi. Ini kita coba DHCP. Nah, sudah dapat ya, sudah bisa aktif DHCP-nya. Kita akan pasangkan DHCP untuk semua PC klien. Jika sudah mendapat DHCP semua, kita akan coba tes mengirimkan simple PDU. Ini sudah berhasil. Berbeda VLAN ya, dari produksi ke manajemen. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi NAT. Karena di sini belum ada ISP-nya, di sini kita akan menggunakan server untuk sebagai pengganti ISP. Di sini kita kasih router ISP. Di sini kita anggap saja sebagai Google. Ini laptop untuk men-setting routernya. Kita kasih IT ISP. Kita kasih IP dulu untuk servernya. Lalu kita tambahkan DNS-nya ini. Nah, buat saya google.com dengan DNS 8888.
Sini kita bisa edit HTTP-nya, indeksnya. Nah, untuk tampilan saja ini. Kalau kita sambungkan, kita setting dulu. Kita masuk ke router ISP. Sama seperti sebelumnya, kita tambahkan dulu, kita ganti namanya. Karena ini router ISP, saya tidak akan setting password karena kita tidak perlu meremote ISP. Kita kasih IP yang menuju ke server tadi. Ini kita matikan, saya akan gunakan modul SVP dan GLC ini untuk menghubungkan kabel fiber optik antara router ISP dengan router gateway kita. Lalu kita tambahkan IP juga. Sekarang untuk port yang tadi kita tambahkan, ini kita gunakan kabel fiber optik single. Ini kita masukkan IP-nya. Ini subnet masknya 252. Kita akan gunakan /20 karena akan hanya menggunakan 2 IP untuk port dari router ISP dan port dari router gateway. Bukan no shutdown, lalu exit. Lalu kita save. Ini buat ngecek IP interface-nya tadi. Ini sudah masuk. Lalu sekarang kita ke router gateway. Kita tambahkan untuk port dari modul yang baru kita pasang tadi. Kita masuk dulu ke SSH-nya router. Kita tambahkan IP-nya. IP yang satu network dengan router ISP, port dari router ISP sebelumnya. Tadi titik 1, ini titik 2. Kita no-shut. Lalu kita di sini melakukan routing statik. Ini dari, kita anggap saja ini IP internet 00000, maksudnya tidak terdefinisikan. Lalu lewat mananya? Lewat port dari router ISP, port dari router ISP sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa lihat routingannya. Ini sudah masuk ya, 0000 via port ISP. Ini saya coba ping. Berhasil ya, pingnya sukses 80%. Yang pertamanya RTO. Nah, sekarang kita akan routing juga di router ISP nya, routing menuju ke router gateway kita.
Selanjutnya kita ke router gateway. Kita akan masukkan NAT-nya di sini. Di sini kita bikin dulu untuk port yang tersambung ke ISP. Di sini kita akan gunakan overload seperti di Mikrotik. Kalau di Mikrotik itu namanya masquerade, di sini overload. Jadi IP private kita akan disamarkan menjadi IP public. Setelah access list 1 tadi sudah dibuat, kita masukkan IP dari IP private kita ke access list tersebut. Di sini saya ada salah ya, saya masukinnya hostnya bukan networknya. Di sini saya masukkan juga networknya. Lalu kita ke interface-nya VLAN 10, kita masukkan IP NAT inside. Jadi maksudnya dari VLAN 10 masuk ke router inside, NAT inside. Ini kita lakukan untuk 10, 20, 30 tadi ya. Lalu untuk port yang tersambung ke ISP, berarti dari router keluar ke ISP, kita pasang IP NAT outside. Kita bisa lihat config-nya. Ini access list permit ya, berarti yang diizinkan di access list 1 ini IP-nya. Setelah itu kita simpan konfigurasinya. Lalu kita nyalakan debugging NAT-nya. Sekarang kita coba tes dari PC-nya produksi. Sini saya coba tes mapping ke server, ke IP Google. Ini saya sudah dapat reply. Selanjutnya bisa kita coba cek. Kita ke router gateway. Di sini kita lihat alurnya, transaksi NAT-nya. Di sini terlihat ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat dari web browser dari PC. Coba ke Google. Nah, ini tadi ya, yang indeksnya sudah kita edit menjadi Google. Indeks ini yang sudah kita ubah jadi Google, makanya tampilannya jadi Google. Selanjutnya kita buat juga untuk data centernya sebagai backup dari konfigurasi kita. Ini kita pasangkan satu router, satu switch, laptop untuk men-setting switch dan routernya, lalu server untuk backupnya. Ini yang tadi saya lupa menyimpan konfigurasinya di router. Di sini akan saya simpan dulu 2R. Nah, kemudian ini saya matikan. Kalau tidak di 2R tadi, ketika dimatikan konfignya akan hilang. Tambahkan modul sama seperti tadi ESP, karena kita akan menghubungkannya dengan kabel fiber optic single. Ini bisa kita sambung-sambungkan dahulu switch dengan laptop dan server. Lalu ke router. Sini saya pakai port GI saja.
kita colok lagi konsol karena switchnya belum ada SSH. Sama seperti sebelumnya, kita akan ubah namanya dulu, kita setting dulu switchnya. Kita tambahkan passwordnya juga agar nantinya bisa kita remote. Terus ini saya akan membuat VLAN 40 dan 50, yang satu untuk IT data center, yang 50 untuk server backupnya. Oke, sini kita tempatkan VLAN-nya sesuai portnya. IT di port 1, server di port 2. Lalu kita tambahkan IP juga untuk VLAN 40 untuk IT data center. Sini kasih default gateway-nya juga untuk routernya. Lalu untuk agar bisa di remote, kita tambahkan domain name-nya, kasih user dan passwordnya. Lalu kita generate terlebih dahulu RSA-nya. Kita enable SSH-nya. Lalu masukkan SSH-nya ke line virtual. Transport. Bisa lihat config-nya lagi. Dan 40, 50. Kita simpan. Lalu kita kasih IP-nya. Tadi 40.11, di sini saya kasih 40.2. Dengan gateway 1. Kita coba remote. Saya ping dulu. Sudah terkoneksi. Sekarang kita coba login. Sudah masuk ya. Selanjutnya, karena ini dari switch port 2, port G1-nya terhubung ke router, kita akan ubah menjadi terang karena nanti akan membawa VLAN 40 dan 50. Kita simpan. Sekarang kita akan netting routernya. Masih sama seperti sebelum-sebelumnya, ganti namanya.
Lalu kita bikin uh, portnya no shut. Kita nyalakan dulu portnya. Lalu kita bikin encapsulation-nya untuk VLAN 40. Masukkan IP-nya. Nah, sebelumnya ada sedikit gangguan dan saya lupa merecord. Di sini sampai VLAN 40, encapsulation VLAN 40. Ini saya sudah buat juga encapsulation untuk VLAN 50. 40, 50. Ini di dusiorannya ya. Ini saya buat ya. Saya buat juga password dan SSH-nya agar bisa di remote. Ini saya tambahkan IP untuk port yang terhubung ke router gateway. Saya juga di sini mencoba ngeping ke IP VLAN 50 untuk server di sini 50.5. Saya juga melakukan routing menggunakan algoritma EIGRP. Ini saya masukkan network dari IP-IP yang ada di router data center, lalu saya tambahkan juga wildcard ya. Wildcard itu kebalikan dari subnet mask. Lalu saya simpan. Sekarang ke router ISP. Di sini saya tambahkan juga IP untuk port yang terhubung ke data center. Lalu saya juga melakukan routing di sini. Ini IP-IP yang ada di router gateway. Ini tinggal satu lagi. Bahkan kita routing IP ke router data center. Ini IP rootnya bisa kita lihat di sini. Di sini 40, 50 sudah masuk dari router data center. Sekarang coba kita cek di router data centernya. Dan ya, IP-IP dari router gateway sudah terhubung juga. Kita coba kirimkan sampel PDU apakah sudah terhubung. Hasilnya sudah sukses ya. Kemudian saya akan melakukan backup dari config yang sudah dilakukan menggunakan fitur TFTP dari server. Di sini akan saya coba dari switch data center terlebih dahulu. Kita masuk melalui SSH. Lalu di sini dari user exec kita copy running config yang sedang berjalan sekarang ini melalui TFTP, lalu kita pilih IP dari servernya, lalu namanya otomatis dari sana, nama dari router, nama dari switch, lalu ditambah config. Ini sudah dibuat ya, kita bisa cek di sini ada TFTP. Nah ini sudah ada backupnya. Di sini kita coba restore backupannya. Di sini saya coba simple aja ganti namanya. Nah sekarang kita coba backup dengan cara copy TFTP, mengcopy dari server TFTP tadi,
ke running config yang sekarang. Ini IP server backupnya, lalu kita pilih nama backupannya tadi sw dc config confg. Kita enter, kita restore. Nah, sini sudah terlihatnya kembali seperti semula. Lalu langsung saja dari laptop data center, karena semua perangkat sudah bisa di remote kecuali ISP, saya akan membackup semuanya dari laptop IT data center. Kita lakukan yang sama, copy running config, TFTP, IP server, kita simpan. Selanjutnya switch lantai 1, copy running config, TFTP, IP server. Selanjutnya switch lantai 2, yang terakhir router gateway. Untuk bagian ISP tidak perlu kita backup karena memang biasanya ISP bukan bagian kita. Tadi kita hanya ingin mencoba mengatur NAT-nya saja. Nih, sekarang kita cek di sini. Nah, ini sudah ada ya. Dari router data center, router gateway, switch data center, switch lantai 1 dan 2. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan.